Derita Yura. Dengan perlahan-lahan Yura membuka pintu ruang kerja suaminya. Ini sudah lewat tengah malam, tapi suaminya itu belum juga masuk ke dalam kamar. Karena penasaran, Yura akhirnya memutuskan untuk datang menghampirinya. "Brian, ini sudah larut malam, kenapa kau belum tidur?" tanya Yura pelan. Brian yang saat itu tengah memandangi foto almarhum istrinya diam tak menjawab. Dia bahkan enggan untuk sekedar menoleh ke arah istrinya. "Tidurlah, kau perlu istirahat setelah seharian berada di kantor," ucap Yura. "Jangan menggangguku. Kalau kau lelah, tidur saja dulu. Aku masih ingin di sini," sahut Brian dingin. Yura meremas ujung bajunya saat dia mendengar respon dingin suaminya. Hatinya sakit selalu seperti ini setiap kali dia ingin menunjukkan perhatian untuknya. "Kenapa?" Kali ini Brian menoleh. Dia menatap datar istrinya yang sedang berdiri dengan wajah sedih. "Kenapa kau selalu bersikap dingin padaku, Brian? Kesalahan apa yang sudah aku perbuat padamu?" tanya Yura sembari menahan sesak di dada. "Kau sebenarnya tidak salah. Yang salah adalah kehadiranmu di rumah ini. Kau sudah merebut status Sandra sebagai Nyonya Young. Kau berusaha menggantikan posisinya di hatiku," bentak Brian emosi. Tes air mata Yura menetes membasahi pipi. Selama ini dia begitu tulus mencintai Brian meski tak pernah dianggap. Dia bahkan tidak keberatan dengan kelakuan suaminya yang masih menyimpan foto-foto bersama mendiang istrinya dulu. Tapi Brian selalu saja menuduhnya ingin merebut posisi Sandra di rumah ini. "Brian, tidak pernah sekalipun aku berniat menggantikan posisi Sandra di hatimu. Tidak apa-apa kalau kau belum bisa mencintaiku. Aku tidak masalah, tapi tolong jangan menganggapku serendah ini. Aku mencintaimu, sangat mencintaimu," ucap Yura terisak pelan. "Belum bisa mencintaimu? Yura, sepertinya kau salah beranggapan selama ini. Aku bukan belum bisa mencintaimu, tapi aku tidak akan pernah mencintaimu selamanya," tandas Brian dengan kejamnya. "Tapi kenapa, Bri? Apa salahku selama ini? Apa?" tanya Yura dengan berderai air mata. Emosi Brian tersulut. "Benar kau ingin tahu apa kesalahanmu?" Mendengar nada suara Brian yang begitu tenang, tiba-tiba saja Yura merasa takut. Dia takut Brian akan mengeluarkan kata-kata yang paling tidak ingin dia dengar, perceraian. "Kesalahanmu adalah menghasut kedua orang tuaku agar aku bersedia menikah denganmu. Itu kesalahanmu, Yura," teriak Brian murka. Tubuh Yura membeku. Dia tidak menyangka kalau Brian mengetahui apa yang menjadi alasannya bisa masuk ke rumah ini. Yura memang sempat berbicara pada ibu mertuanya kalau dia sangat mencintai Brian. Dia berani melakukan hal itu setelah tahu kalau Sandra telah meninggal. Dia egois ingin memiliki Brian, meski dia tahu kalau pria itu tidak mencintainya. "Brian, aku bisa jelaskan padamu. Semuanya tidak seperti yang kau pikirkan." Brian tersenyum sinis. Dia lalu menatap foto istrinya dengan mata sendu. "Kau tahu aku tidak bisa mencintai wanita lain selain Sandra, tapi kau tetap memaksa. Yura, jangan salahkan aku kalau hidupmu menderita. Itu sudah jadi keputusan yang kau ambil sendiri," ucap Brian. "Yura, kalau kau merasa sakit menjadi istriku, pergilah. Aku tidak akan melarangmu. Carilah pria yang benar-benar bisa menerimamu. Kau wanita baik, jadi tidak perlu cemas akan kesepian." Yura jatuh terduduk di atas lantai. Dia menggelengkan kepala dengan suara tangis yang semakin kencang. "Tolong jangan bicara seperti itu padaku, Brian. Aku sungguh-sungguh mencintaimu. Aku tidak mau kita berpisah. Aku tidak mau," jerit Yura histeris. Brian tidak menanggapi tangisan Yura. Sebenarnya dia tidak tega melihatnya seperti ini, tapi dia harus melakukannya supaya Yura tidak berharap lebih. Brian tahu kalau niat Yura sebenarnya tidak jahat. Dia hanya terlalu mencintainya saja. Tapi sayangnya hati Brian sudah terkunci rapat dengan segel nama Sandra. Dia tidak bisa menerima kehadiran wanita lain. "Brian, maafkan aku ya. Aku tidak akan mengeluh sifatmu lagi, tapi jangan minta aku untuk pergi. Tolong maafkan aku," bujuk Yura penuh harap. Yura segera berdiri kemudian mendekat ke arah suaminya. Tak lupa dia mengusap air matanya terlebih dahulu. "Iya, Brian, ada apa?" tanya Yura was-was. "Kenapa kau memilih untuk hidup di dalam lubang penderitaan bersamaku? Kau wanita terpelajar. Kau juga terlahir dari keluarga terpandang. Di luar sana aku yakin banyak laki-laki yang mengantri untuk menikahimu. Yura, jangankan untuk mencintaimu. Menganggapmu sebagai teman saja aku tidak mampu. Hatiku sudah membeku bersama dengan kematian Sandra. Bukankah kau tahu sendiri kalau aku ini impoten? Aku bukan orang yang baik untukmu, Yura. Pergilah. Aku akan sangat berterima kasih kalau kau bersedia meniti kehidupan yang baru di luar sana," jawab Brian lirih.
Hati Yura serasa disayat-sayat mendengar perkataan liris suaminya. Dunianya seperti hancur saat Brian kekeh memintanya untuk pergi. Seandainya saja bisa, Yura pasti akan meninggalkannya. Tapi sayangnya hati dan langkah Yura ingin tetap berada di rumah ini. Tak peduli meski dia harus berkubang dalam penderitaan yang entah kapan baru akan berakhir. Brian, aku menerima semua kekuranganmu. Aku tidak keberatan meski tidak mendapatkan hakku sebagai seorang istri. Asalkan bisa terus berada di dekatmu, itu sudah lebih dari cukup. Brian terdiam. Sudah ratusan kali dia meminta Yura untuk pergi. Namun wanita ini tetap pada pendiriannya untuk bertahan. Terkadang Brian merasa kasihan padanya. Dia tidak ingin Yura berada dalam kesepian seperti apa yang dia rasakan selama ini. Maafkan aku Yura, terserah apa maumu. Yang jelas jangan pernah berharap apapun padaku. Aku hanya mencintai Sandra sampai mati. Ucap Brian kemudian pergi meninggalkan Yura seorang diri. Tatapan mata Yura kosong. Dia tidak tahu lagi harus bagaimana membuat suaminya percaya. Hati dan perasaannya merasa lelah, tapi tetap masih ingin bertahan mencintainya. Ibu, Yura menoleh. Dia tersenyum kecut melihat putrinya yang sedang berjalan mendekat. Sayang, kenapa kau belum tidur? Grep. Menyandarlah jika ibu merasa lelah. Aku tahu ibu sangat terluka dengan perkataan ayah tadi, ucap Patricia sembari mengusap punggung ibunya sayang. Yura diam membisu. Sudah tidak mengejutkan lagi kalau putrinya mengetahui pembicaraannya dengan Brian. Ibu, ayo kita pergi saja dari sini. Aku tidak tega melihat ibu terus disakiti oleh ayah. Cinta yang ibu miliki tidak membawa kebahagiaan, tapi malah sebaliknya. Kita pergi saja ya, bujuk Patricia sedih. Patricia, apa kau pernah jatuh cinta? Tanya Yura. Tidak, Bu, tapi hari ini aku tiba-tiba merasa nyaman berada di dekat seseorang. Apa itu bisa diartikan sedang jatuh cinta? Yura tersenyum. Dia menatap wajah putrinya dalam. Rasa nyaman adalah awal dari sebuah rasa. Itu yang ibu rasakan saat pertama kali berbicara dengan ayahmu dulu, Patricia. Ibu tidak bisa meninggalkan ayahmu sendiri. Cinta ibu terlalu dalam. Tapi, Bu, untuk apa mencintai orang yang terus-menerus menorehkan luka di dalam hati? Tidakkah itu hanyalah sebuah kebodohan? Tanya Patricia. Terkadang cinta itu senang melihat orang yang kita cintai bahagia, meski harus bersama cinta yang lain. Dan itu yang sedang ibu lakukan sekarang. Mencintai ayahmu dengan tulus meski hatinya telah terkunci untuk wanita lain. Jawab Yura. Omong kosong. Apa itu, Bu? Cinta mana yang memiliki peraturan seperti itu? Kesal Patricia. Yura tersenyum. Dia meraih tangan putrinya kemudian mengajaknya keluar. Kau akan merasakannya sendiri jika cinta itu datang, dan ibu harap cintamu berakhir bahagia, tidak menyedihkan seperti apa yang ibu alami. Morning kiss. Gabrieli memandangi wajah istrinya yang masih terlelap. Kebiasaan baru yang sangat disukai semenjak Elia datang ke rumah ini. Ya, meskipun sebelumnya Gabrieli melakukan hal ini tanpa sepengetahuan istrinya, alias diam-diam mencuri kesempatan saat Elia tidur. Jam dinding menunjukkan pukul 6.30 pagi, tapi Gabrieli masih enggan beranjak dari sana. Dia terlalu sayang meninggalkan pemandangan seindah ini, di mana Elia tengah menggumam dengan mulut yang sedikit terbuka. Sayang, tak ada respon dari Elia saat Gabrieli memanggilnya, yang mana membuat Gabrieli gemas kemudian memencet hidungnya pelan. Hei kucing pemalas, bangun, bisik Gabrieli. Serangga, jangan ganggu aku, gumam Elia sambil menggaruk ujung hidungnya. Gabrieli terkekeh pelan. Lucu sekali mendengar Elia yang menyebutnya serangga pengganggu karena mengusik mimpi indahnya. Elia sayang, ayo bangun, ini sudah hampir siang. Elia, sayang, ayo bangun. Lama-lama mata Elia terbuka juga. Dia mengerjap beberapa kali sebelum akhirnya diam terpaku. Tampannya, sudut bibir Gabrieli berkedut. Dia yakin Elia pasti tidak sadar saat mengucapkan kata tersebut. Suamimu ini memang tampan sayang, apa kau lupa? Sahut Gabrieli sembari mengulum senyum. Elia tersentak kaget begitu mendengar suara bariton suaminya. Dia lupa kalau sekarang dia sudah menikah. Awalnya Elia mengira kalau pria tampan yang ada di hadapannya adalah titisan dewa Yunani saking tampannya. Aku lupa kalau Kak Iel sudah menikah denganku. Tapi bukankah ini namanya keberuntungan? Pria titisan dewa Yunani ini adalah suamiku. Hehehe. Selamat pagi sayang. Gabrieli sengaja membuyarkan lamunan Elia. Dia tersenyum sembari mengusap pipi lembut istrinya. Selamat pagi juga Kak Iel, sahut Elia balas menyapa. Morning kiss. Wajah Elia mengernyit.
Dia bingung. Elia tidak mengerti apa yang baru saja diucapkan oleh suaminya. Morning kiss, apa itu, Kak? Sebelum menjawab pertanyaan, istrinya Gabrieli terlebih dahulu merapikan rambut Elia yang menutupi sebagian wajahnya. Dia menatapnya dalam sambil menahan layar nafsu yang sudah naik sejak tadi. Morning kiss itu artinya ciuman di pagi hari, seperti ini. Cup, pipi Elia merona. Dia baru tahu kalau ada hal-hal semacam ini di dalam pernikahan. Sepertinya aku harus banyak bertanya pada Kak Lepi dan Kak Sapira tentang pernikahan. Tidak, nanti aku akan menanyakan dulu pada Kak Lucy. Dia pasti punya banyak ilmu yang bisa aku pelajari seperti tadi malam. Iya benar, tanya Kak Lucy dulu baru yang lainnya. Hei, kenapa kamu melamun? Tidak mau membalas morning kiss dari suamimu yang tampan ini, Tanya Gabrieli tak sabar. Bukannya menjawab, Elia malah menyembunyikan wajahnya di bawah selimut. Entah kenapa pagi ini dia merasa amat sangat malu melihat kelakuan suaminya. Padahal biasanya Elia tidak merasakan apapun saat suaminya memberikan sebuah ciuman. Ini terasa aneh, belum lagi debaran jantungnya yang selalu berdetak cepat semenjak dia menikah. Sayang, kenapa malah bersembunyi sih? Apa kau marah gara-gara aku menciummu tanpa izin? Tanya Gabrieli gemas. Di bawah selimut Elia menggelengkan kepala. Tidak marah Kak Iel? Kalau tidak marah kenapa bersembunyi? Aku malu, sahut Elia pelan. Sudut bibir Gabrieli tertarik ke atas. Seandainya saja istrinya tidak sedang datang bulan, Gabrieli pasti akan langsung menerkamnya sekarang juga. Ah, Elia, malu kenapa sayang? Kita kan sudah menikah. Tidak apa-apa, ucap Gabrieli sambil menciumi wajah Elia yang tertutup selimut. Kepala Elia menyembul keluar dari dalam selimut saat napasnya terasa sesak. Dia lalu menatap ke arah suaminya yang sedang tersenyum. Dadaku berdebar-debar seperti ikut lomba lari maraton setelah Kak Il menciumku tadi. Aku kan jadi malu. Bagaimana nanti kalau kakak berpikir aku ini sakit jantung? Gabrieli terdiam, sedetik kemudian tersenyum lagi sambil mengecup bibir istrinya sekilas. Elia, aku bisa menyembuhkan debaran jantungmu sekarang. Mau tidak? Tanya Gabrieli penuh tipu muslihat. Elia panik. Dia langsung takut saat otaknya berpikir kalau suaminya akan mengajaknya pergi berobat ke rumah sakit. Tidak mau ke rumah sakit, Kak. Aku tidak mau bertemu dokter. Cicit Elia ketakutan. Rahang Gabrieli mengetat. Rupanya Elia salah menangkap maksud dari perkataannya barusan. Tak ingin membuat momen indah ini rusak, Gabrieli segera memberi penjelasan pada Elia. Dia ikut merasa panik melihat wajah Elia yang mulai memucat. Hei sayang, tidak ada yang bilang kalau aku akan membawamu ke dokter. Tidak, bukan itu maksud perkataanku tadi. Sekarang tenang ya, tidak ada yang akan membawamu pergi menemui dokter. Benarkah? Kak Il tidak bohong kan? Tanya Elia ragu. Gabrieli menggaleng. Dia kemudian menangkup wajah Elia. Tidak sayang, Elia menghela napas lega. Dia dan suaminya kini saling bertatapan. Boleh tidak aku mengobati debaran jantungmu, Tanya Gabrieli dengan suara selak. Boleh sih Kak, asalkan tidak pergi ke dokter. Jawab Elia tanpa menyadari perubahan di wajah dan suara suaminya. Gluk. Sayang, ayo kita mandi, sudah hampir jam 7, kita harus berangkat ke perusahaan. Oh iya, aku kan masih harus bekerja jadi sekretaris kakak ya. Kalau begitu aku mandi dulu ya kak, sahut Elia sembari turun dari ranjang. Sayang, kenapa kau meninggalkanku? Tanya Gabrieli kesal. Elia yang hampir masuk ke dalam kamar mandi menoleh, wajahnya terlihat bingung. Aku kan mau mandi kak, kita mandi bersama oke? Sahut Gabrieli sembari berlari turun menghampiri istrinya. Tidak boleh, ucap Elia sambil merentangkan tangan di depan pintu. Alis Gabrieli saling bertaut bingung. Elia, apalagi sekarang? Tanya Gabrieli. Wajah Elia memerah. Malu sekali kalau harus bicara jujur. Sayang, pokoknya tidak boleh kak, jawab Elia gugup. Iya, tapi kenapa? Gabrieli terus memperhatikan wajah istrinya yang semakin memerah. Kak Il, aku kan sedang datang bulan. Kalau kau mandi bersamaku, bagaimana caranya aku memakai pembalut? Lebih baik kakak mencari kamar mandi lain. Memakai pintu ajaib. Brak, Gabrieli terbengang seperti orang bodoh begitu mendengar ucapan Elia. Gagal sudah rencanaku mandi berdua dengan Elia. Cak, kemarin kan sudah datang bulan. Kenapa hari ini masih belum pergi juga? Bagaimana caranya aku mengusir datang bulan itu ya? Gumam Gabrieli sambil berjalan pergi menuju kamar mandi lain.